Tapi secara umum kalau kita ini sebagai pegawai, maka tidak boleh mengambil gaji di luar daripada gaji kita sebagai pegawai. Misal, Ana sebagai ustadz digaji tiap bulan misal 5 juta. Kok besar ya? Enggak sampai juga. Ini misal aja ya. Misal jadi ustadz digaji 5 juta, ngajar di Ponpes 5 juta sebulan. Ada wali murid datang, ya, ngasih amplop. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sudah capek-capek ngurus anak saya. Ini enggak boleh. Itu namanya hadiatul umal. Ya. Hadiatul umal itu apa? Ya, hadiah khianat. Ya, enggak boleh. Misal yang biasa itu memang guru ya, atau pegawai yang lain ya, pegawai pemerintahan dan lain sebagainya. Sudah ada gaji bulanan. Ya. Tapi dia mendapatkan uang dari orang yang mendapatkan jasa dia, itu enggak boleh. Dalilnya apa? Dulu Rasulullah SAW itu pernah menyuruh seseorang untuk mengambil harta zakat. Ya, jadi zaman dulu itu ada petugas khusus keliling-keliling, ya, ngitung zakat orang terus diambil gitu loh. Nah, orang ini udah digaji. Kemudian ketika dia ngitung zakat di salah satu sahabat, dia diberikan ini harta zakat, ya. Yang ini buat kamu. Ya, yang ini harta zakat, yang ini buat kamu kan udah capek, ongkos capek lah istilahnya. Kemudian dia pulang, balik ke Rasulullah SAW terus mengatakan, ya Rasulullah, ini uang zakat, yang ini ya dari si fulan untuk saya. Rasulullah marah dan mengatakan itu harta khianat. Enggak boleh. Kalau kita sudah mendapatkan kesepakatan digaji untuk jadi guru misal 1 juta dan kita sepakat, maka kita enggak boleh mendapatkan hadiah dalam bentuk apapun dari orang yang menerima jasa kita. Contoh orang yang menerima jasa kita siapa? Ya wali murid. Nah, kalau jenengan kerja di pemerintahan, misal ngurus ngisi formulir, misalnya bagian ngisi pendataan formulir ya. Terus ada orang, nih Pak amplop Pak, ongkos capek. Nah enggak boleh, haram. Karena jenengan sudah digaji. Ya, dan di luar daripada itu hak dari orang yang menggaji. Ya. Hak dari orang yang menggaji atau instansi yang menggaji. Dan ini fitnah yang ini itu besar sekali. Fitnahnya jamaah sekalian. Beberapa teman saya itu nolak puluhan juta. Beneran enggak bohong anak? Ya beberapa teman saya kan, ya namanya juga anak-anak Semansasu ini banyak kerja di Jakarta, alhamdulillah jadi anak sukses itu sering ke ke luar negeri. Nah kalau ke luar negeri itu ya, dia mewakili instansinya, kerja udah dikasih uang saku. Ya. Pulang itu sama yang punya proyek di Taiwan, di Hong Kong itu dapat uang lagi, puluhan juta, belasan juta. Ketika dia sudah belajar ini ditolak. Nah, berat yang seperti ini memang. Apalagi kalau gajinya sedikit. Ya itu enak Ustaz, gajinya banyak 10 juta, 12 juta per bulan. Lah guru gajinya 500.000 sebulan, ya salah sendiri antum nerima gitu. Itu konsekuensi. Ya. Sama misalnya marbot masjid udah digaji 2 juta. Enggak boleh lebih. Ada orang misal datang ini terima kasih, ini uang apa? Ya kamu sudah bersihin masjid. Enggak boleh. Dan yang ngasih juga salah. Nah ini benar, ini buat ilmu yang lain ya. Nggak boleh, kenapa? Karena dia ini sudah mendapat gaji khusus ya dari kerjaan dia. Kalau mau ngasih yang gaji dia. Atau kalau dia mau nerima uangnya ini dikasihkan kepada orang yang gaji dia. Itu namanya hadiatul umal. Ini secara singkat ya. Tapi kalau mau dijelaskan harus ada kajian sendiri. Dan ini banyak sekali terjadi kesalahan di saudara-saudara kita. Bahkan saya pernah, dulu kan istri saya itu sebelum nikah sama saya di guru. Ya, istri saya sebelum nikah sama saya itu guru di sekolah Islam di Jakarta. Nah, ketika sudah nikah dia masih kerja jadi guru sebentar. Terus dapat hadiah dari wali muridnya. Ya, saya marah, nggak boleh, ini haram, mana bilang gitu. Balikan semuanya ke wali murid. Nah, gimana balikannya? Itu resiko salah sendiri nerima. Saya bilang gitu. Ya. Dan ternyata guru-guru di sana itu juga seperti itu, gitu loh. Padahal cadaran semua. Ya padahal beberapa ustadz-ustadz yang lain LC juga gitu. Ya. Tapi nggak paham yang seperti ini. Gitu. Makanya benar kata syair ya, araftu syarr laisa li syarr walakin ditawakkihi wa man la ya'rifu syarr minal khairi waqa fihi. Aku belajar keburukan itu bukan untuk mengamalkan keburukan, tapi ya supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang
buruk. Barang siapa yang tidak mempelajari keburukan-keburukan yang haram-haram, maka dia pasti akan jatuh daripadanya. Ya, yang seperti itu sebenarnya teman-teman istri saya dulu tuh melakukan sedemikian bukan karena nggak mau meninggalkan, yang enggak, karena nggak belajar. Ya sama. Orang kalau nggak datang di majelis ilmu nggak akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Makanya harus belajar dan terus belajar. Ya, jadi kalau seperti itu, kalau dia pegawai pemerintahan sudah digaji dengan instansinya atau dengan pemerintah, nggak boleh ngambil gaji lebih daripada itu. Nah, kalau lebih daripada itu bonus lemburan dari instansinya, dari pemerintah nggak masalah. Tapi kalau yang perlu digarisbawahi dari orang yang mendapatkan jasanya, ya misal kalau kita ngurus di kelurahan, ya kan, ngurus berkas-berkas ya, kebiasaan kita gitu nggak enak, wow amplop. Nah itu haram, yang ngasih haram, yang dapat haram, nggak boleh. Nah, bayangkan antum nggak sadar, antum kumpulin, antum makan buat nafkahi anak istri dan lain sebagainya, ya jangan heran kalau hidup antum susah gitu. Jangan heran kalau hidup antum banyak musibah. Ya, jangan heran kalau sirai bludrek mumet gak waras-waras gitu. Mungkin karena seringkali kita makan yang haram.